Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita selalu hanya berharap kepada Tuhan saja. Dan kita imani janji-janji Tuhan itu dibuat untuk diberikan kepada orang-orang percaya, sehingga kita percaya janji-janji Tuhan yang tersedia di sorga itu menjadi milik kita. Dan mengapa janji Tuhan itu selalu hadir? Supaya dapat dinyatakan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, sehingga kita percaya janji Tuhan so pasti akan Tuhan nyatakan bagi mereka yang mau tetap sungguh-sungguh setia di dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan kita saat ini adalah makin ditinggikan oleh Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, hari lepas hari kita percaya tangan Tuhan selalu menopang hidup kita. Hari lepas hari kita imani Tuhan makin meninggikan kehidupan kita. Tuhan makin mengangkat kita, mengokohkan iman kita, meneguhkan perjalanan hidup kita. Karena Tuhan tidak mungkin membiarkan umatnya yang Dia kasihi. Dan siapa orang itu? Itu adalah Anda yang selalu mencari wajah Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita satukan hati terlebih dahulu dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami butuh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Tuhan berbicaralah sebab kami siap untuk diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Haleluya. Ini janji firman Tuhan. So pasti kita yang terus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, janji Tuhan ini akan tergenapi, maka Tuhan akan meninggikan kita. Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, persoalannya adalah cara kita memahami arti dari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan bukan hanya dengan perkataan saja yang dilontarkan dalam doa. Ketika kita berdoa, Tuhan aku mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, sambil nangis-nangis. Bukan itu yang menjadi bukti bahwa Anda betul-betul sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi bicara tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu akan terlihat dalam kehidupan kita setiap hari. Akan terlihat model hidup kita ini, model hidup yang merendahkan diri di hadapan Tuhan atau bukan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan kita punya gaya hidup yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita betul-betul hidup ini, tindakan gaya hidup kita adalah tindakan hidup yang benar, sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan? Tentu dengan hidup bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan begitu jelas mengatakan itu. Kita bisa lihat di Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Artinya nggak ditinggikan Tuhan nih. Nggak menerima apa-apa nih. Nggak dapat jawaban dari Tuhan. Nggak ada kesaksian iman. Kenapa ya? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jelas kan? Bicara merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi kalau kemauan kita, keinginan kita hanya ingin memuaskan hawa nafsu kita, ini persoalan. Hidup kita justru tambah makin berantakan. Anda bisa jadi kepengen hal yang baik-baik, hal yang bagus-bagus, yang positif-positif. Tapi ternyata hal-hal yang baik dan positif itu motifnya supaya hawa nafsumu dipuaskan. Aku kepengen nih, ya berhasil, sukses, diberkati. Bagus nggak? Bagus, nggak ada yang salah, itu baik. Kecuali kita bilang, aku kepengen sakit, celaka, hidup sial. Itu nggak bener. Doain orang aja hidup sial nggak boleh, apalagi kita mau berdoa supaya kita hidup sial, itu nggak benar. Tetapi meskipun kita berkata aku ingin berprestasi, ingin baik,
ingin usaha diberkati, ingin kuat, ingin sehat dan sebagainya. Meskipun itu poin-poin yang benar, tapi kalau andai kata ternyata tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu dengan cara biar tetangga itu tahu aku juga bisa, biar saya nggak mau kalah sama yang lain, biar orang juga tahu saya ini bisa kok melakukan sesuatu, untuk yang seperti itu saudaraku. Nah, ini kan apa coba? Melakukan hal yang baik, tetapi sebenarnya untuk memuaskan hawa nafsu. Biar aku jangan direndah-rendahkan lagi sama teman-teman. Jangan dikecilin lagi sama keluarga. Wah, macam-macam. Jangan diremehkan oleh orang lain. Dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya. Dan sekian-sekian hal yang lain. Nah, saudara, ini contoh. Meskipun Anda tidak melakukan dosa, meminta sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, tetapi ternyata motivasi adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Ini kan susah, ini repot. Itu bukan yang dimaksudkan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka susah Tuhan akan meninggikan kita. Saudaraku, bagaimana untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan? Tuhan juga mengingatkan agar kita tidak bersahabat dengan pola hidup duniawi. Karena Yakobus 4 ayat yang keempat berkata, "Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Wah, tegas Tuhan bicara. Kalau kita kepengen melulu mengikuti pola hidup duniawi, itu namanya Anda tidak mau bersahabat dengan Tuhan, tapi pengen aja bersahabat dengan dunia. Karena kenapa? Cenderung hatinya senang sama kebiasaan-kebiasaan duniawi. Ketika Anda berkata bahwa Anda betul-betul ingin bersahabat dengan Tuhan dan ingin merendahkan hati kepada Tuhan, maka Anda harus mencintai juga dong kebiasaan-kebiasaan surgawi, kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, terbukti bahwa Anda sungguh-sungguh orang-orang yang betul-betul dalam perbuatanmu memiliki hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya bicara nih tentang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mending kita pakai banyak ayat ya. Yaitu kita harus sungguh-sungguh bertobat. Yakobus 4 ayat 9 berkata, "Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita." Kenapa? Karena gede rasa. Merasa rohani, merasa oke, merasa rendah hati, merasa rendah diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, ternyata Tuhan bilang, "Hei, sadar, bangun. Anda dalam posisi kemalangan karena salah bersikap di mata Tuhan." Saudaraku, jika ini terjadi, ya kita harus berkata, "Tuhan, aku mau sadar, menyadari kemalangan kita." Dulu kita happy, bersuka cita, seolah-olah sudah sangat rohani. Kita mau berkata, "Aku mau berduka cita dan meratap dengan kehidupan yang katanya merendahkan diri di hadapan Tuhan." Ternyata enggak. Dalam keseharian ternyata enggak. Disinilah butuh pertobatan untuk bicara tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Disinilah butuh pertobatan di hadapan Tuhan untuk berbicara agar hidup kita makin ditinggikan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jamah hati kami, ubah kami, tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dalam kenyataan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kami percaya Tuhan pasti akan mengangkat kami lebih tinggi lagi di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang akan beristirahat pada malam hari ini, beristirahat dalam berkat dan kekuatan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.